Saya akan memulainya dengan berkata bahwa tidak semua orang yang memiliki mental juara akan jadi seorang pemenang. Tetapi orang yang memiliki mental juara selalu memiliki hati atau spirit semangat untuk berjuang. Selalu ingin berjuang untuk mengalami kemenangan. Itu yang membedakannya dengan orang yang kalah atau bermental tidak juara. Spirit yang mau berjuang di dalam segala keadaan inilah yang diperlukan pada hari-hari ini, di mana kita mengalami masa pandemi yang begitu panjang. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Saudara, semangat yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh kita. Bukan orang yang mudah menyerah dalam sebuah perjuangan. Bahkan ada orang yang sudah menyerah sebelum berjuang. Alkitab menyebut mereka yang punya semangat untuk berjuang adalah sebagai pahlawan-pahlawan iman. Bahkan nama mereka diabadikan di dalam kitab Ibrani pasal 11. Yang menarik adalah mereka memiliki mental sebagai pejuang atau juara karena mereka memiliki iman. Ternyata saudara, menurut kitab Ibrani, orang-orang yang punya semangat juang ini adalah orang-orang yang beriman. Kita dapat membacanya di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 yang berkata begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2-nya berkata, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti, ayat 3, alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ibrani pasal 11 ini langsung dibuka dengan kata-kata tentang iman dan penjelasannya. Menarik sekali saudara. Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dimulai dengan sebuah penjelasan yang menarik sekali. Karena oleh iman inilah para pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang yang penuh dengan semangat ini berhasil memiliki kemenangan-kemenangan. Iman adalah unsur pokok, unsur utama atau inti dari hal-hal yang diharapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak terlihat. Sama seperti mata kita adalah panca indera kita untuk dapat melihat hal-hal yang materi. Saya bisa melihat buku di depan saya bisa melihat pemandangan, dan itu karena ada panca indera yang kita sebut sebagai mata. Panca indera untuk melihat. Dan iman adalah panca indera untuk melihat yang rohani, yang tidak kelihatan. Jadi saudara bisa membayangkannya, mata kita adalah panca indera untuk bisa melihat hal-hal yang bersifat materi, sedangkan iman adalah panca indera kita untuk bisa melihat hal-hal yang rohani, yang tidak kelihatan. Apakah iman itu bertentangan dengan akal sehat kita? Tentu saja tidak, saudara. Iman tidak bertentangan sama sekali dengan nalar atau pikiran kita atau akal kita. Karena iman sebenarnya melampaui akal atau nalar dari kita. Dengan belajar Alkitab, kita dapat membuktikan kebenaran yang dikatakan oleh Alkitab itu. Namun, dengan iman kita mempercayai bahwa Alkitab yang kita baca adalah firman dari Tuhan. Iman adalah kesediaan untuk mempercayai dan mengandalkan serta memegang teguh
apa yang kita yakini. Kalau ada orang yang berkata bahwa saya beriman, maka dia harus bersedia untuk percaya, untuk mengandalkan, dan untuk berpegang teguh dengan apa yang dia yakini. Karena iman inilah yang menjadikan seseorang hidup dalam berkemenangan. Jelas sekali saudara, bahwa pahlawan-pahlawan iman yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 dan seterusnya adalah orang-orang yang memiliki iman. Iman yang teguh yang membuat mereka menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Tetapi apakah mereka mengalami kesusahan? Tentu saja mereka mengalami kesusahan. Apakah mereka mengalami ketakutan? Pasti mereka mengalami ketakutan. Jadi ketika kita menjadi percaya, bukan berarti kita tidak mengalami kesusahan atau kita tidak memiliki ketakutan. Namun oleh sebab iman, mereka dapat mengatasi halangan, penderitaan, dan juga ketakutan yang mereka alami. Karena iman kita ini, saudara, tidak bergantung pada keadaan atau situasi sekitar kita. Iman kita ini bergantung kepada kebenaran dan kepastian daripada firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya menegaskan kepada saudara semua bahwa iman tidak bertentangan dengan akal kita. Mungkin dia di luar jangkauan daripada akal kita, namun bukan bertentangan dengan akal kita. Contohnya adalah Abraham. Tentu saja saudara ingat bahwa Abraham berusia sudah sangat lanjut ketika dia memiliki anak. Namun pada waktu dia belum memiliki anak, bukankah itu perjuangan? Bukankah itu penderitaan? Iman itu adalah sebuah penantian untuk bersabar, meyakini bahwa Allah pasti menjanjikan apa yang dia katakan. Bahwa Allah akan mengenapi apa yang dia janjikan. Abraham memiliki istri yang bernama Sarah. Dan kita tahu semua, Sarah sudah mati rahimnya. Tetapi Abraham percaya kepada Allah, bahwa Allah yang ia yakini dan sembah itu adalah Allah yang menciptakan. Allah yang memberikan kehidupan. Sehingga sekalipun Sarah sudah mati rahimnya, Abraham percaya Tuhan sanggup untuk menghidupkan rahim yang mati itu. Sehingga bukan tidak masuk akal, tetapi memang di luar jangkauan akal kita. Saudara, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang memiliki jiwa yang berjuang itu adalah orang-orang yang memiliki iman yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Iman ini harus dibuktikan di dalam tindakan kita. Itulah bentuk ketaatan kita, saudara. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tidak berguna apa-apa. Jadi, kalau saudara berkata, saya beriman, namun saudara tidak bisa membuktikan dengan perbuatan saudara, iman saudara itu, maka sia-sialah iman saudara itu. Saudara percaya Tuhan menyertai, tetapi saudara penuh dengan ketakutan, maka iman yang saudara katakan adalah iman yang kosong. Iman itu bukan kemewahan yang harus dimiliki. Iman itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Iman itu untuk orang biasa. Kita semua membutuhkan iman itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Di dalam penyembahan kita, ketika kita menunggu, ketika kita berdoa, ketika kita mengharapkan sesuatu, ketika kita bekerja, ketika kita menyembah Tuhan, iman dibutuhkan untuk seluruh aspek hidup kita. Sebab begitu kita mengabaikan iman kita, maka kita berdosa. Roma 14 ayat 23. Hanya dengan iman kita dapat menyenangkan Allah. Saudara, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29,
kita menemukan seorang yang bernama Thomas, yang kita kenal sebagai Thomas si peragu. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Saudara tentu tahu kisah ini. Thomas si peragu, 3 tahun dia bersama dengan Yesus. Dia melihat semua keajaiban yang Yesus lakukan. Dia berserta dengan Yesus ketika Yesus naik ke gunung, ketika Yesus berjalan ke danau, ketika Tuhan Yesus pergi dari satu kota kepada kota yang lain. Dia menjadi bagian dari murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Namun ketika ia melihat bahwa Yesus disalibkan, Sang Mesias yang ia yakini akan menjadi pembebas bagi mereka atas penjajahan Romawi, yang semua murid-murid harapkan Yesus menjadi raja bagi mereka, dan mereka menjadi bagian dari kekuasaan sang raja untuk memerintah di tengah bangsa Israel. Rupanya tujuan mereka menjadi murid adalah agar mereka dapat mengambil bagian di dalam kekuasaan untuk memerintah di dalam kerajaan Israel, yang mereka harapkan Yesus dapat membentuk dan memulihkannya kembali. Namun ketika mereka melihat salib, mereka lari semua. Mereka menjadi kecewa. Saudara dapat membayangkan, raja yang mereka harapkan tidak berdaya di kayu salib. Apa yang harus mereka perbuat? Apakah mereka harus pulang ke rumah mereka dan berkata kepada keluarga mereka, mereka minta maaf karena sudah 3 tahun meninggalkan keluarga mereka untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, dan sekarang mereka harus pulang kepada keluarga mereka? Bagaimana dengan pekerjaan mereka yang sudah mereka tinggalkan 3 tahun lamanya, saudara? Betapa kecewanya hati para murid-murid. Itulah sebabnya mereka mengisolasi diri. Terutama tentu saja dalam peristiwa ini, Thomas menjadi pusat perhatian kita. Thomas begitu kecewa ketika Tuhan Yesus datang mengunjungi murid-muridnya. Thomas tidak ada di sana. Murid yang lain menceritakannya dengan sukacita, tetapi Thomas tetap tidak percaya. Saudara, kita berada dalam dunia yang skeptis saat ini. Namun kita tetap harus percaya sesuatu. Ironis, kita berada di dalam masa pandemi, di mana ketakutan, kekhawatiran, penyakit berada di sekeliling kita yang membuat kita khawatir, takut. Tetapi kita harus percaya. Sepertinya Tuhan tidak berdaya. Thomas menghadapi itu. Dia tidak ada di dalam perjumpaan pertama Yesus dengan murid-muridnya. Mungkin dia berada di satu tempat, sedang memikirkan apakah dia harus kembali percaya kepada Tuhan. Apakah dia harus kembali datang kepada teman-temannya. Apa yang harus dia katakan kepada orang-orang sekitarnya. Sebuah pergumulan yang besar bagi Thomas. Namun, Thomas datang juga pada pertemuan berikutnya. Kadang kita harus tetap kembali berdoa, harus kembali baca Alkitab lagi, padahal ada ketidakyakinan di dalam hati kita, sama seperti Thomas. Namun saudara datang juga untuk berdoa, membaca Alkitab, walaupun hati saudara dipenuhi berbagai keraguan. Imanmu hilang ketika krisis melanda. Yang tinggal hanya keraguan tentang apa yang Tuhan akan perbuat. Bukan uangmu yang menjadi lawan setan. Bukan pekerjaanmu yang menjadi lawan setan. Tetapi imanmu yang menjadi lawan daripada iblis. Iblis berusaha untuk menggoncangkan iman kita, supaya kita bukan lagi menjadi orang yang dapat berjuang untuk memperoleh kemenangan. Sesungguhnya,
imanmu lah yang sedang dalam krisis. Tidakkah saudara ingat di dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34? Yesus berdoa untuk Petrus supaya ia tidak kehilangan iman. Karena iblis sedang menuntut untuk menampi dia. Dan Tuhan Yesus berdoa agar iman daripada Petrus tidak menjadi gugur. Saudara, perlu ada orang yang berdoa untukmu. Atau perlu saudara yang berdoa untuk keluargamu. Agar iman mereka tidak menjadi gugur. Hai ibu-ibu, engkau perlu berdoa untuk anakmu. Agar iman mereka tidak menjadi gugur. Suami-suami, engkau harus berdoa untuk istrimu. Agar iman mereka tidak menjadi gugur. Hai istri-istri, berdoalah untuk suamimu. Agar iman mereka tidak menjadi gugur. Agar mereka tetap memiliki iman yang teguh. Menjadi pejuang-pejuang yang punya semangat dan mental yang pantang menyerah untuk bertahan di masa pandemi ini. Untuk bertahan di masa pergumulan ini. Kita diperhadapkan dengan kegagalan. Kita diperhadapkan dengan persoalan. Hidup kita bukanlah cerita tentang center class yang selalu datang memberikan hadiah buat kita. Hidup ini perjuangan. Dan oleh karena itu kita membutuhkan iman. Doa supaya imanmu tidak gugur. Yesus mengunjungi kembali tempat itu. Tempat di mana para muridnya berkumpul. Dan Thomas ada saat itu. Luar biasa bukan? Setiap kali Tuhan hadir, berjumpa dengan seorang, hidup seorang diubahkan. Ketika Tuhan berjumpa dengan Abraham, Abraham berubah. Ketika Tuhan berjumpa dengan Musa, hidup Musa berubah. Ketika Tuhan berjumpa dengan Maria dan Marta, maka Lazarus dihidupkan. Ketika Tuhan berjumpa dengan Paulus, hidup yang jahat diubahkan. Kita semua memerlukan perjumpaan dengan Tuhan. Thomas hadir kembali dalam kelompok itu. Dan puji Tuhan, ia berjumpa kembali dengan Tuhan. Hidupnya diubahkan. Yohanes mencatat bahwa Thomas berkata, "Ya Tuhan, ya Allahku." Hidupnya berubah. Daniel 11 ayat 32 berkata, umat yang mengenal Allahnya akan menjadi kuat dan bertindak. Saudara, engkau perlu berjumpa dengan Tuhan. Engkau perlu mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Supaya engkau menjadi seorang yang dapat berjuang dalam hidupmu. Supaya hidupmu diubahkan. Karena perjumpaan itu membuat engkau mengenal Tuhan. Mungkin ketika engkau diperhadapkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ada pada tangan kananmu. Dan engkau melihat kebenaran firman Tuhan. Namun di tangan kirimu ada kehidupan, fakta daripada hidup. Ketika engkau melihat tangan kananmu yang berisi firman Tuhan, namun ke tangan kirimu yang berisi fakta dari hidup ini, engkau menjadi kecewa. Jangan buang firman Tuhan di tangan kananmu. Karena justru firman Tuhan itulah yang menuntun engkau untuk bisa menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Saudara, iman bertumbuh dari firman Tuhan. Kalau engkau berjumpa dengan Allah dan firman-Nya, hidupmu akan berubah. Engkau menjadi orang-orang yang dapat bertahan menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu, bangkitkanlah iman saudara. Bertemulah Tuhan di dalam pembacaan firman-Mu dan pengalaman rohanimu bersama dengannya. Maka Tuhan akan mengubah hidupmu menjadi orang-orang yang dapat berjuang dengan semangat menghadapi tantangan kehidupan. Tuhan memberkati saudara semua.